Selamat malam dan selamat beribadah bagi jemaat dan simpatisan di GKI Ciledug Raya. Pokok-pokok Warta Jemaat Jumat 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian perjamuan kudus akhir tahun ditiadakan, mengingat kondisi pandemi saat ini. Perjamuan kudus yang akan datang akan diinformasikan lebih lanjut. Yang kedua, renungan malam pergantian tahun akan dilakukan pada pukul 11:30 malam atau 23.30 melalui aplikasi Zoom Meeting. Yang ketiga, renungan awal tahun akan dilakukan pada tanggal 1 Januari 2021 melalui channel YouTube GKI Ciledug Raya. Yang keempat, persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer, QRIS atau dijemput ke rumah, dikhususkan bagi jemaat lansia atau memiliki keterbatasan dalam mengakses internet banking maupun QRIS. Selanjutnya, majelis jemaat membuka kesempatan khususnya kepada umat yang sudah lansia atau memiliki keterbatasan untuk mengakses internet banking maupun QRIS untuk mengumpulkan persembahan syukur akhir tahun 2020 secara langsung dengan menghubungi Bapak Andi atau Ibu Wati. Selanjutnya, kami menghimbau bagi Bapak atau Ibu yang telah melakukan transfer agar dapat menginformasikan kepada kami agar dapat kami data dengan tepat sesuai dengan persembahan yang diberikan. Untuk informasi terkait persembahan dapat menghubungi Bendahara Umum GKI Ciledug Raya, Penatua Ria atau Penatua Erwan. Ibadah akhir tahun hari ini akan dilayani oleh Pendeta Hobert Fideman Gratius Ospara dengan tema Kepedulian dalam Perunungan. Tahun 2020 kita masuki dengan penuh sukacita. Tahun 2020 juga kita masuki dengan berbagai harapan. Sekalipun pada akhirnya perjalanan silih berganti dipenuhi suka dan duka. Sekalipun harapan tak selalu dapat dipenuhi, satu yang pasti bahwa Allah menyertai kita dalam berbagai liku perziarahan. Maka, mari kita menutup tahun ini dengan memenuhi undangan Allah. Mari kita bangkit berdiri dan memuji nama Allah yang telah menghimpun kita.
Rajamu Yesus, Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus, Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Marilah kita mulai ibadah kita dengan sebuah pengakuan, yakni bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. dan besertamu juga. Silakan duduk.
Hidup adalah misteri. Tidak ada yang dapat menduga awal dan akhirnya. Perjalanan hidup di tahun 2020 adalah sebuah misteri yang harus kita terima dan kita rangkul dalam ungkapan syukur. Perjalanan tahun 2020 juga adalah sebuah misteri yang harus kita hayati dalam penyertaan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Maka marilah kita menghayati perjalanan sepanjang tahun 2020 dan memulai tahun 2021 dalam perenungan dengan memohon hikmat dari Allah. Hikmat untuk menimbang berbagai perkara di dalam misterinya perjalanan kehidupan. Sebuah permohonan yang juga diminta oleh Salomo di awal pelayanannya. Salomo memohon, "Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk dapat menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat." 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9. Mari kita menghayatinya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 416 ayatnya yang pertama dan yang ketiga. Bersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang aku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Tuhan, janganlah biarkan ku tentukan nasibku, bila hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu. Aku ini pun selaku kanak-kanak yang lubang, Bapa jua bimbing aku ke kehidupan kekal. Tahun 2020 menjadi tahun di mana manusia merenungkan kembali siapa diri mereka di hadapan Allah. Banyak hal yang tidak dapat dipahami dan dimaknai secara sempurna. Bahkan dalam ketidaksempurnaannya, manusia tidak jarang bertindak, melakukan berbagai tindakan yang merugikan dunia dan sesamanya. Ketidakpedulian pada dunia dan sesama telah menimbulkan berbagai pergumulan di dalam dunia ini.
Mari kita merenungkan diri kita di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya persilahkan untuk mengambil waktu secara pribadi untuk mengakui dosa di hadapan Tuhan, dan saya akan menutupnya dalam doa pengakuan dosa secara bersama. Mari kita berdoa. Ya Allah, setiap kami membawa pengakuan dosa kami secara pribadi. Tahun 2020 adalah tahun di mana kami, manusia yang tidak luput dari dosa ini, melakukan juga tindakan-tindakan yang tidak menyukakan hati Tuhan, dan terlebih juga menyakiti sesama kami dan juga dunia yang Tuhan kasihi. Maka ya Tuhan, di dalam kerendahan kami memohon pengampunan dari Tuhan. Ampunilah kami, kasihanilah kami ya Allah. Kami berdoa, menyerahkan seluruh doa pengakuan dosa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari umat Tuhan kita bangkit berdiri. Kepada setiap kita yang sungguh-sungguh mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Galatia 4 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita mengucapkan salam damai kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Damai Kristus besertamu. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap.
Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kita bersama-sama memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Setiamu Tuhan tidak bertara dalam hidup kami. Setiamu Tuhan yang menuntun segala apa yang kami jalankan. Kami meyakini dengan iman bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami, mulai dari awal tahun 2020 hingga menjelang akhir tahun 2020. Maka di akhir tahun ini kami mau memohon hikmat dari Tuhan untuk menuntun kami melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami dimampukan untuk mengerti, tetapi terlebih lagi melakukan kehendak Tuhan di dalam kami menapaki tahun yang baru di tahun 2021. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terang hidup kami dan firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan dan perenungan firman Tuhan kita pada hari ini akan diambil dari pembacaan Injil yang diambil dari Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-21. Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-21. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat menjelang akhir tahun, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Tidak terasa tahun 2020 sudah kita lewati sampai kita tiba saat ini di akhir tahun 2020. Akhir tahun dan menyongsong tahun yang baru selalu menjadi sebuah momen yang biasanya banyak orang merayakannya. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara melihat sebelum pandemi, biasanya di tanggal 31 banyak orang mengadakan banyak acara, termasuk juga pemerintah provinsi atau pemerintah kota. Semua orang bersukacita menyambut pergantian tahun. Tahun baru, sekalipun kita ada di masa pandemi saat ini, tetap menjadi momen yang ingin dirasakan sukacitanya oleh begitu banyak orang. Sehingga orang-orang tetap berupaya untuk bisa menghadirkan sukacita itu. Mungkin beberapa di antara Bapak, Ibu, dan Saudara saat ini sedang berada di rumah, sedang
berkumpul bersama keluarga, sedang menikmati waktu bersama keluarga, atau mungkin mengadakan acara-acara keluarga di tengah kondisi yang tidak memungkinkan bagi kita untuk keluar rumah. Tahun baru merupakan salah satu momen sukacita, dan karena itu kita sebagai umat Kristen, umat beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mau diajak untuk dapat bersama-sama memahami bagaimana kita bisa memaknai sukacita di tahun pergantian tahun 2020 menuju tahun baru 2021. Maka tema kita hari ini yaitu kepedulian dalam perenungan. Ingin mengajak kita untuk peduli dan kemudian merenungkan apa yang kita lewati dan kita hayati di dalam kehidupan kita di sepanjang tahun 2020. Maka Bapak Ibu dan Saudara, kita juga melihat narasi Lukas 2 ayat 15-21, yaitu narasi kelahiran Yesus sebagai cara kita memaknai sukacita, cara kita memaknai pergantian tahun 2020 menuju tahun 2021. Lukas 2 ayat 15-21 adalah juga sebuah narasi sukacita karena Yesus lahir di tengah-tengah dunia. Maria yang adalah ibu Yesus, yang awalnya mengalami keterkejutan, kemudian juga merasakan sukacita karena kelahiran Yesus. Kita bisa melihatnya dari Lukas 1 ayat 46 sampai ayat yang ke-55, di mana Maria menyanyi memuliakan Tuhan karena karya besar yang ia alami. Bukan hanya Maria saja Bapak Ibu dan Saudara, bahkan para gembala yang hadir di sana, mereka juga dapat merasakan sukacita, sekalipun awalnya mereka merasakan ketakutan karena mereka melihat bahwa apa yang dikatakan mereka terjadi seperti yang diberitahukan oleh malaikat Tuhan kepada mereka. Maka Bapak Ibu dan Saudara, narasi kelahiran Yesus yang sudah kita renungkan beberapa waktu lalu adalah sebuah narasi yang juga ingin mengajak kita merenungkan mengenai sukacita itu sendiri. Dan Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita bisa belajar itu dari Maria Ibu Yesus. Salah satu reaksi dari Maria yang menurut saya sangat menarik dalam Lukas 2 maksud saya ayat 15-21 adalah di ayat 19 ketika Maria dikatakan menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan kemudian merenungkannya. Rupanya sukacita yang Maria rasakan juga dibarengi dengan sebuah reaksi yang cukup menarik, yaitu reaksi merenungkan sukacita itu di dalam kehidupan, di dalam hatinya dan di dalam perenungannya. Maka Bapak Ibu dan Saudara, kita perlu untuk memahami apa makna dari merenungkan yang Maria coba hadirkan. Narasi Maria yang merenungkan itu coba hadirkan bagi kehidupan iman kita. Perenungan yang dilakukan oleh Maria sebetulnya adalah sebuah perenungan yang dapat ditafsirkan dalam dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah sikap Maria adalah sebuah sikap doa. Para pendoa di masa perjanjian baru dan para pendoa di masa-masa kehidupan kekristenan mula-mula memiliki sikap yang sama dengan Maria. Ketika mereka menghadapi berbagai macam peristiwa dalam hidup mereka, mereka menyambutnya tidak hanya dengan sebuah reaksi sukacita, sedih, senang, marah, tetapi lebih daripada itu bagaimana mereka kemudian berdoa, menenangkan diri mereka dan berdoa. Maka sikap doa adalah salah satu sikap perenungan yang diberikan Maria Ibu Yesus kepada kita dalam suasana sukacita. Dan yang kedua, ketika kita berbicara mengenai merenungkan, yang Maria katakan, yang disampaikan di Lukas, yang dilakukan oleh Maria, kata merenungkan
dan menyimpan segala perkara. Itu sesungguhnya berhubungan dengan bagaimana Maria melihat semua hal yang terjadi mulai dari saat ia menerima berita kelahiran Yesus sampai akhirnya ia bertemu dengan para gembala dan melihat sukacita dari para gembala di dalam kehidupannya. Maka Bapak Ibu dan Saudara, merenungkan di sini berarti ingin mengajak kita untuk melihat kembali berbagai perkara yang terjadi dalam hidup kita. Mulai dari awal tahun 2020 sampai di akhir tahun 2020. Itulah kenapa Bapak Ibu dan Saudara, di dalam liturgi kita pada hari ini kita mau diajak untuk melihat kaleidoskop demi kaleidoskop. Untuk kita dapat benar-benar melihat segala perkara yang sungguh-sungguh terjadi di tahun 2020 dan kemudian benar-benar memikirkan apa yang harus kita lakukan ke depan. Maka Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kepedulian dalam perenungan ingin mengajak kita bersama-sama untuk memasuki tahun 2021, akhir tahun ini, akhir tahun 2020 dengan sukacita, tetapi tidak juga menghilangkan doa dan perenungan. Tentu kita menyadari tahun 2020 bukan tahun yang mudah bagi kita. Mungkin ada juga orang-orang yang mengakhiri tahun ini dengan perasaan sedih, perasaan takut, perasaan marah, perasaan bingung, kalut, dan berbagai perasaan yang mungkin campur aduk dalam hidupnya. Melalui kisah Maria, kita mau diajak untuk tidak terjebak hanya pada perasaan demi perasaan yang kita dapatkan. Tetapi lebih daripada itu, kita mau seperti Raja Salomo yang tadi dibacakan di kata pembuka, yang mau meminta hikmat bagi kita untuk melihat kejadian demi kejadian yang terjadi, untuk kemudian berdoa kepada Tuhan, memohon tuntunan Tuhan bagi kita untuk menghayati peristiwa demi peristiwa, sehingga kita siap untuk memasuki tahun 2021 dengan sikap iman dan sikap hidup yang benar di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, marilah di tahun ini kita tidak hanya terjebak pada berbagai perayaan, kita tidak hanya terjebak pada berbagai acara berkumpul-kumpul atau juga melakukan berbagai kegiatan, atau mungkin juga terlarut dalam perasaan demi perasaan yang kita rasakan. Tapi lebih daripada itu, marilah kita menggunakan momen akhir tahun ini untuk kita dapat berkumpul, kita juga dapat berdiskusi, kita juga dapat menikmati waktu bersama keluarga maupun juga dengan orang-orang terkasih maupun juga dengan diri kita, untuk sungguh-sungguh berdoa, minta hikmat Tuhan untuk kita dapat melihat kembali berbagai perkara yang terjadi dari tahun 2020 sampai akhir tahun 2020 memasuki tahun 2021. Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap kita, pribadi, keluarga, maupun juga komunitas, tentu memiliki berbagai hal yang perlu kita timbang, berbagai hal yang perlu kita pikirkan. Mari kita sama-sama perjuangkan hal itu. Di tahun ini Bapak, Ibu, dan Saudara, setelah ibadah ini jam 11:30 malam, Panitia Hari Raya Gerejawi menyediakan sebuah sarana atau fasilitas bagi kita untuk dapat merenungkan perjalanan kita bersama-sama dengan komunitas kita. Kita boleh sharing, kita boleh berbagi. Nanti 11:30 malam melalui media Zoom, Bapak, Ibu, dan Saudara. Media Zoom tersebut linknya akan dibagikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang tertarik mengikuti, untuk kita dapat berbagi bersama, dapat sharing, dapat melihat kembali berbagai perkara yang terjadi tahun 2020 dan kemudian membuat sebuah langkah-langkah yang terbaik untuk memasuki tahun 2021. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara yang tertarik untuk dapat mengikutinya.
Tapi kalau Bapak, Ibu, dan Saudara memiliki waktu bersama keluarga, itu juga tidak apa-apa. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa juga melakukannya bersama dengan keluarga Bapak, Ibu, dan Saudara. Atau juga Bapak, Ibu, dan Saudara bisa juga bersama dengan orang-orang terkasih atau juga dalam perenungan secara pribadi. Intinya adalah bagaimana kemudian tahun 2021 dapat kita masuki dengan sebuah konsep pemahaman bahwa kita meminta hikmat Tuhan untuk dapat menimbang berbagai perkara yang terjadi tahun 2020, sehingga ketika kita masuki tahun 2021 kita bisa melakukan tindakan nyata yang baik bagi kehidupan kita di dalam tahun 2021. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau saya boleh berbagi salah satu hal yang akan direnungkan oleh komunitas kita memasuki tahun 2021 adalah bagaimana komunitas kita dapat tetap menjadi komunitas saling menopang, saling mendukung di tengah situasi pandemi yang tak kunjung berakhir. Ini adalah bagian perenungan kita. 2020 kita berusaha merespon, berusaha melihat berbagai situasi yang terjadi di sekitar komunitas kita. Bantuan COVID-19, program-program taping ibadah minggu, sapaan-sapaan, renungan-renungan, doa harian, semuanya kita upayakan agar dapat menolong umat untuk dapat menghayati pimpinan Tuhan di tengah masa pandemi yang tidak mudah. Tahun 2021 tentu ada banyak hal yang juga harus digumulkan. Salah satunya adalah mengenai live streaming yang akan kita coba gumulkan. Apakah kita bisa melakukannya pada tanggal di bulan Januari ini? Kita sedang menggumulkannya, Majelis Jemaat sedang menggumulkannya, agar ketika kita melakukan live streaming, seluruh hal-hal yang tertunda, baik itu peneguhan penatua, perjamuan kudus maupun CD, dapat kita lakukan bersama-sama dengan umat. Itu semua adalah bagian dari kita mau mencoba merenungkan berbagai perkara, karena kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Kita tidak tahu bagaimana kondisi COVID-19 ini akan terjadi. Bahkan bantuan COVID juga kita sedang gumulkan. Kita benar-benar ingin memikirkan yang terbaik bagi pelayanan kita bersama di dalam komunitas. Ini hanya salah satu cara, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bapak, Ibu, dan Saudara juga boleh terlibat dalam perenungan ini dengan memberikan masukan, saran, bahkan bantuan. Kita juga sudah memberikan di Warta Jemaat, ada kolom-kolom yang Bapak, Ibu, dan Saudara bisa lihat untuk memberikan bantuan terkait dengan berbagai program yang ingin kita coba perjuangkan di tengah-tengah masa pandemi ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, itu hanya salah satu contoh bagaimana kita bisa merenungkan dengan sungguh-sungguh tahun 2020, berbagai perkara di tahun 2020, tapi terlebih lagi di dalamnya kita juga mau menyerahkannya di dalam doa kepada Tuhan. Kita mohon Tuhan menolong, kita memohon Tuhan memimpin dan memberikan hikmat kepada kita. Mari kita mulai dengan perkataan, Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, Tuhan berikan hikmat kepada kami, agar kita dapat menimbang berbagai perkara yang terjadi tahun 2020 dan memasuki 2021 dengan sikap hidup dan sikap iman yang benar, seperti Maria yang bisa melanjutkan pelayanannya, menjaga bayi Yesus di dalam kehidupannya. Selamat memasuki tahun 2021. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Mari kita bangkit berdiri bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita akan memasuki doa syafaat. Doa syafaat di akhir tahun 2020 ini, saya memberikan kesempatan kepada umat untuk dapat berdoa secara pribadi, untuk mendoakan setiap harapannya memasuki tahun 2021. Tentu ada banyak harapan yang kita miliki secara pribadi, maupun juga keluarga, maupun juga secara luas. Maka mari kita berdoa secara pribadi, menaikkan harapan-harapan kita untuk tahun 2021. Setelah itu saya akan menyampaikan pokok doa syafaat yang akan kita lakukan secara berbalasan di akhir dari doa syafaat. Secara litani kita akan berbalasan mengucapkannya. Saya berikan kesempatan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara untuk berdoa. Nanti saya akan tutup dengan ya Tuhan dalam kemurahan-Mu. Dan di setiap akhir doa syafaat kita akan mendengarkan kata-kata itu dan kita membalasnya dengan dengarkanlah doa kami. Mari kita berdoa, Bapak, Ibu, dan Saudara, menyampaikan doa kita secara pribadi mengenai harapan kita di tahun 2021. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, kami juga mau berdoa bagi gereja Tuhan. Memasuki tahun 2021, tolonglah kami semua, gereja Tuhan dimanapun berada, agar dapat menjalankan tugas panggilan kami di tengah-tengah dunia ini dengan baik, menjadi saluran cinta kasih Allah di tengah kondisi yang sedang melanda dunia di sekitar kami. Tolonglah kami di dalam menjalankan tugas pelayanan kami. Tuntunlah, berikanlah kesatuan hati bagi setiap kami dapat berjuang bersama-sama. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, kami berdoa bagi bangsa Indonesia. Tahun 2020 bukanlah tahun yang mudah bagi bangsa kami. Wabah pandemi telah mengubah
wajah dari negara kami. Wabah pandemi telah menjadi tantangan yang besar bagi bangsa kami, yang tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga pada hubungan sosial, ekonomi, juga berbagai sektor lainnya di tengah-tengah kondisi kami saat ini. Maka tolonglah pemerintah, warga masyarakat, setiap orang yang ada di negara ini, lembaga dan instansi, agar persatuan dan kesatuan kami di tahun 2021 dapat semakin dipererat. Kami dapat saling mendengarkan, merangkul, menopang, mendukung satu dengan yang lainnya di dalam kondisi wabah pandemi yang sedang melanda negara kami, Indonesia. Kami berdoa dan memohon Tuhan memimpin pemerintah kami, setiap warga masyarakat, setiap orang yang ada di dalamnya. Tolonglah kami, berikanlah cinta kasih dan persatuan bagi kami. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, kami berdoa bagi bangsa dan negara di dunia dalam menyambut akhir tahun ini, dalam menyambut juga tahun 2021. Banyak pergumulan di dunia ini, wabah pandemi yang melanda dunia, pergumulan ketidakadilan, pergumulan kemiskinan, pergumulan perdamaian dunia, dan berbagai pergumulan lainnya yang sedang melanda dunia ini. Kami mohon Tuhan memimpin setiap pemerintah dunia untuk dapat memasuki tahun 2021 dengan hikmat dari Tuhan, di mana kami juga sebagai bagian dari bangsa di dunia ini, gereja Tuhan dimanapun berada, kami dapat bergandengan erat menjadi mitra yang dapat saling mendukung, menguatkan, saling menopang satu dengan yang lainnya di dalam memasuki tahun 2021. Tolonglah bangsa dan negara di dunia, khususnya dalam kami berjuang di tengah wabah pandemi yang belum berakhir sampai saat ini. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara dunia ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, inilah seluruh pokok doa kami yang semuanya kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dasar persembahan, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat kebaikan Tuhan di sepanjang tahun 2020. Mari kita mengucapkan dasar persembahan kita dari Mazmur 8 ayatnya yang pertama, secara bersama yang juga adalah keyakinan iman kita. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengumpulkan persembahan melalui rekening atas nama GKI Ciledug Raya pada Bank BCA dengan nomor rekening 336-800-8003. Umat juga dapat menggunakan QRIS dengan melakukan scan QR Code yang terdapat pada halaman akhir Warta Jemaat hari ini. Hal ini memungkinkan umat untuk memberikan persembahan melalui aplikasi Sakuku, OVO, Dana, Link Aja, dan GoPay.
umat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur Bapa untuk segala berkat karunia Tuhan di dalam kehidupan kami selama setahun ini ya Tuhan, sepanjang tahun 2020. Tuhan mau berkati kami dengan berkat Tuhan yang tak henti-hentinya. Terkhusus ketika pandemi COVID-19 ini melanda Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan, pada malam akhir tahun ini kami mau mengucap syukur untuk segala berkat dan kasih Tuhan kepada kami melalui persembahan yang telah kami kumpulkan ya Tuhan. Berkati persembahan ini, sucikan Tuhan agar persembahan ini layak di hadapan Tuhan. Dan persembahan ini juga dapat memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini, terkhusus bagi gerejamu Tuhan di GKI Ciledug Raya. Kiranya persembahan ini boleh kami pakai untuk terus memberikan berkat-Mu ya Tuhan di lingkungan sekitar gereja kami di tahun-tahun yang akan datang, khususnya di tahun 2021. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan dan persembahan kami yang kami bawa. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan yang mengasihi dan memberikan pengharapan bagi dunia ini. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus Sang Bayi Natal yang menjadi bukti penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan yang selalu menyertai kehidupan ini dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus, kini dan selamanya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kini tiba saatnya kita untuk berpisah. Selamat tinggal tahun yang lama penuh kenangan. Semoga di tahun yang baru Tuhan memberkati kebahagiaan yang lebih dari tahun yang silam. Kini tiba saatnya kita untuk berpisah. Selamat tinggal tahun yang lama penuh kenangan. Semoga di tahun yang baru Tuhan memberkati kebahagiaan yang lebih dari tahun yang silam.